Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risama Hikmah, NIM 195021099. Saya akan menjelaskan tentang peran zakat dalam perekonomian. Zakat berdasarkan bahasa memiliki banyak arti, yaitu al-barokatu yang mempunyai arti keberkahan, al-buharatu yang memiliki arti kesucian, al-nama mempunyai arti pertumbuhan atau perkembangan, dan as-solahu yang memiliki arti keberesan. Nah, dengan demikian, zakat itu dapat diartikan kewajiban yang melekat pada sejumlah harta tertentu yang diharuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Secara terminologi, zakat adalah pemilik harta yang dikhususkan kepada penerima dengan syarat-syarat tertentu. Zakat itu dalam perspektif ekonomi Islam sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang kepada masyarakat umum. Zakat juga dapat menggairahkan ekonomi dan membuat kegiatan ekonomi masyarakat semakin makmur. Zakat dalam menciptakan peningkatan pendapatan nasional, zakat itu harus dialokasikan secara tepat dan diberdayakan. Peran zakat itu sangat penting dalam usaha pemberdayaan potensi ekonomi umat Islam. Solusi alternatif dan strategis yang ditawarkan Islam itu adalah sebagai pengelolaannya. Kemudian, efek multiplier zakat. Efek multiplier zakat atau efek penggeda zakat dalam perekonomian itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 261 yang memiliki arti perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai itu ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Dalam arti tersebut telah digambarkan secara implisit efek multiplier zakat. Mekanisme efek multiplier pada zakat itu dalam bentuk bantuan konsumtif yang diberikan kepada mustahik yang memiliki arti daya beli mustahik tersebut karena suatu produk yang menjadi kebutuhan akan berdampak naik. Peningkatan daya beli suatu produk akan berimbas pada peningkatan produksi perusahaan. Imbas dari peningkatan produksi adalah penambahan kapasitas produksi, yang hal ini mempunyai arti perusahaan akan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Hal ini berarti tingkat pengangguran akan semakin berkurang. Sementara itu, peningkatan produksi akan berakibat pada meningkatnya pajak yang dibayarkan kepada negara, baik pajak perusahaan, pajak pertambahan nilai maupun pajak penghasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Nurul Naza, NIM 205 dari kelas MBS 4F. Selanjutnya, PPT ke-8 Ekonomi Makro. Ada analisis pendapatan nasional, yaitu salah satu indikator ekonomi makro yang merupakan variabel penting guna mencari hubungan di antara variabel-variabel lain dalam ekonomi makro. Nah, arti pentingnya ada 4, yaitu yang pertama sebagai alat ukur bagi tinggi rendahnya tingkat hidup atau kemakmuran suatu bangsa. Yang kedua ada untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Yang ketiga ada untuk menentukan dan kemudian menyusun sebagai kebijakan yang dipandang perlu. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui dan membandingkan kegiatan ekonomi masyarakat dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada jenis-jenis pendapatan nasional. Yang pertama ada produk nasional kotor atau gross national product, atau dapat disingkat menjadi GNP, yaitu jumlah nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu masyarakat dalam waktu 1 tahun berdasarkan harga pasar yang berlaku. Yang kedua ada produk nasional bersih atau net national product, atau biasa disebut NNP, yang diperoleh dari jumlah GNP setelah dikurangi dengan barang modal untuk penggantian. Yang ketiga ada pendapatan nasional bersih atau net national income, yaitu NNI ini diperoleh dari NNP atau net national product setelah dikurangi dengan pajak tidak langsung. Yang ketiga ada personal income.
personal income ini dapat diperhitungkan dari NNI dikurangi dengan pajak perseroan laba yang tidak dibagi, dan iuran pensiun. Nah, yang terakhir ada disposable income, yaitu sejenis pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan. Terima kasih. Yang selanjutnya kita membahas mengenai konsumsi. Konsumsi berasal dari bahasa Inggris yang artinya menghabiskan atau konsumsi atau pemakaian. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, konsumsi adalah pemakaian barang-barang produksi dan bahan makanan dan sebagainya. Secara garis besar tentu menghabiskan nilai guna. Untuk bab selanjutnya kita membahas mengenai prinsip konsumsi dalam Islam. Ada 5 prinsip konsumsi dalam Islam. Yang pertama yaitu ada prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas. Kita akan bahas satu persatu secara singkat mengenai prinsip-prinsip konsumen dalam Islam. Yang pertama yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan memiliki arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halalan thayyiban dan tidak dilarang secara hukum. Yang kedua yaitu prinsip kebersihan. Makanan haruslah baik atau cocok dimakan, tidak kotor atau menjijikan. Yang ketiga, prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia untuk bersikap tidak berlebih-lebihan, sesuai takarannya. Yang keempat ada prinsip kemurahan hati. Dengan mentaati perintah Islam, tidak ada bahaya ketika kita makan atau minum makanan yang halal yang disediakan Tuhan karena kemurahannya, selama maksudnya untuk kelangsungan hidup. Yang kelima ada prinsip moralitas. Selain prinsip-prinsip yang sudah saya sebutkan tadi, tidak terlupa juga ada prinsip moralitas, yaitu untuk meningkatkan atau memajukan nilai-nilai moral dan spiritual. Dari prinsip-prinsip di atas yang sudah saya sebutkan tadi mengimplikasikan 2 hal yang mendasar. Yang pertama, bahwasanya batasan konsumen seorang hanyalah anggaran yang dimilikinya. Yang kedua, bahwa seorang konsumen cenderung menghabiskan anggarannya demi kepuasan semata. Robert Telfaus NIM 19502102118. Saya akan melanjutkan materinya. Efek zakat terhadap investasi. Zakat sebagai sumber investasi. Zakat dapat dijadikan salah satu sumber ekonomi suatu negara atau daerah, karena zakat dijadikan sebagai salah satu bentuk distribusi masyarakat yang memiliki kekayaan atau yang berkecukupan terhadap masyarakat yang kurang mampu. Jadi, zakat dapat membantu biaya negara yang harus diperuntukkan untuk para fakir miskin sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 bahwa orang miskin adalah termasuk tanggung jawab negara supaya dapat hidup bahagia dan sejahtera. Sehingga zakat dijadikan salah satu sumber ekonomi yang produktif untuk para fakir miskin. Zakat sangat diharapkan dapat meningkatkan ekonomi rakyat miskin, sehingga filosofi zakat yang bertujuan agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya. Untuk itu, selama zakat masih dikelola untuk bantuan-bantuan yang bersifat konsumtif, maka mustahil kekayaan itu dapat beredar di kalangan orang miskin. Sebab bila ia dibantu untuk keperluan konsumtif, tentu mereka tetap akan membelanjakannya kepada orang-orang kaya. Maka untuk itu harus dikembangkan zakat dalam bentuk investasi, sehingga keuntungan dari harta zakat itu tetap mengalir kepada mustahik. Hakikat zakat. Zakat mempunyai 2 pengertian, yaitu dari segi bahasa dan dari segi istilah. Dari segi bahasa, zakat ini mempunyai pengertian keberkatan, kesucian, perkembangan, dan kebaikan. Sebab dinamakan zakat adalah karena zakat dapat mengembangkan harta yang telah dikeluarkan zakatnya dan menjauhkannya dari segala kerusakan. Sebagaimana Ibnu Taimiyah berkata, diri dan harta orang yang mengeluarkan zakat menjadi suci dan bersih, serta hartanya berkembang secara maknawi. Dalam ajaran Islam,
Ibadah zakat memiliki filosofi yang begitu tinggi, baik dilihat dari segi hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun horizontal dengan masyarakat. Di antaranya dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, tanda ungkapan rasa syukur seorang atas nikmat harta yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Karena Allah telah memberikan nikmat dan karunia kepada orang-orang kaya dengan memberikan kekayaan melebihi atau bahkan jauh melebihi keperluan asasnya sehingga mereka boleh hidup senang di dunia. Yang kedua, zakat memberikan kesan untuk menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa seperti pencuri, perampok, dan berbagai pelaku tindak kriminal yang muncul karena disebabkan oleh kemiskinan dan kesenjangan sosial. Sebagai akibat secara tidak langsung dari sikap-sikap orang kaya yang tidak mempunyai kepedulian sosial. Yang ketiga, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan. Karena di antara tujuan zakat adalah mendistribusikan harta di tengah-tengah masyarakat dengan cara sebaik mungkin, sehingga tidak seorang pun warga Islam yang tinggal dalam keadaan miskin dan menderita. Yang keempat, mewujudkan solidaritas dan kasih sayang di kalangan sesama manusia. Karena zakat yang diberikan oleh orang kaya kepada fakir miskin sebagai bukti nyata wujud cinta kasih dan kepedulian, sehingga kaum du'afa akan membalasnya dengan sikap penuh rasa dan cinta kasih pula. Yang kelima, menyucikan jiwa dari penyakit kikir, bakhil, dan tamak. Karena zakat merupakan suatu bentuk perjuangan melawan hawa nafsu dan melatih jiwa dengan sifat dermawan yang akan mengangkat kehormatan, membersihkan jiwa dari sifat tercela seperti rakus dan bakhil. Dan yang keenam, membina dan mengembangkan stabilitas sosial. Kekuatan suatu masyarakat sangat tergantung pada kebijaksanaan distribusi hartanya. Jika sebagian orang berkembang menjadi sangat kaya dan bagian besar yang lain tetap dalam keadaan miskin, maka masyarakat ini menjadi lemah dan mudah dikalahkan oleh musuhnya. Oleh karena itu, untuk mempertahankan stabilitas sosial, maka Islam memerintahkan kepada orang kaya untuk membayar zakat. Dan yang terakhir, nomor 7, salah satu jalan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam Islam, salah satu tugas utama negara adalah menciptakan keadilan di kalangan masyarakat. Bukanlah suatu keadilan dan kebajikan jika orang-orang fakir miskin dibiarkan terlantar tanpa adanya kecukupan seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Padahal mereka hidup di tengah atau di kalangan masyarakat yang memiliki kelebihan harta dan memiliki kemampuan untuk membantu orang-orang miskin. Sekian dari kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.